membuat sebuah kegiatan kelas di mana menciptakan suasana budaya positif di dalam lingkungan kelas masing-masing. Di antaranya yaitu adalah membuat lingkungan kelas yang lebih nyaman, lebih rapi, dan juga lebih enak dalam ketika proses pembelajaran. Dalam proses kegiatan kelas ini kita dibentuk menjadi 3 sampai dengan 4 kelompok. Di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, maka 5 kelompok. Jadi kuncinya kalian membuat keyakinan kelas. Silakan tuliskan kelas impian kalian. Suasana belajar kelas impian kalian seperti apa supaya terciptanya murid yang berbudaya positif. Artinya tidak terkenal dengan yang disebutnya kutai, mohon maaf, seperti terjadi kekerasan dan sebagainya. Paham ya? Siap. Paham? Siap. Paham. Kalau sudah paham, silakan satu orang satu. Nih, dituliskan minimal 1 orang 1 ya. Silakan bagikan 1 orang 1. Bagikan. Yuk, bagikan. Ditempel di kesepakatan kelas. Nah, yuk ikuti terus. Ikuti terus, yang sudah langsung tempel. Di pinggirnya aja, gitu. Yang sudah sok langsung tempel. Perhatikan lagi ke depan. Dari kalian buat dari mulai konsekuensi dari kesepakatan kelas, konsekuensi ini adalah kesepakatan kelas yang kalian buat dan konsekuensi yang kalian buat sendiri. Maka kalau seandainya aturan ini tidak dibuat ataupun tidak ditaati, maka kalian sendiri yang menghukum diri kalian sendiri. Jadi konsekuensinya kalian sendiri. Saya minta satu kelompok 1 orang untuk ke depan menerangkan tetapi pilih salah seorang daripada cukup membacakan saja. Contoh atas nama Naya, sebutkan dulu di sini namanya. Contohnya Alpio, harus anu. Paham?
Paham tidak? Ya, kalau laki-laki dulu, silakan. Sok, ya, Bapak, depan, tinggal dibacakan saja. Di mana? Atas nama Supriyati. Sok, Sarika, baca. Tenang dan membuang sampah pada tempat. Konsekuensinya baca salah satu. Bebas. Kata salah siapa? Adinda Ya, baca. juga tidak lupa membayar hutang dan uang. Alhamdulillah. Budi, berdasarkan telah dibian kita ciptakan berdiri dari tertib pada aturan kelas. Ya. Mari karena kebersamaan adalah sama-sama yang berusaha agar terjalin kebersihan. Terima kasih. Sebagai warga Muhammadiyah, mari memajukan pendidikan di Muhammadiyah. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih detailnya, lebih lanjutnya mungkin Ayana akan menyampaikan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan program-program kerja itu diantaranya di KIKM implementasinya beberapa orang guru penggerak, salah satunya harus ada modul-modul yang harus dilaksanakan pembelajaran sampai kepada pengimbasan. Apa itu Ibu pengimbasan? Artinya ketika kita belajar di modul itu, modul yang guru penggerak, maka harus disampaikan lagi ke orang lain. Dan dari sinilah kita sama-sama saling share, saling bertukar pikiran untuk mencapai kegiatan yang dikumandangkan lewat guru penggerak melalui notasi-notasi dari Ki Hajar Dewantara. Silakan Pak Yana untuk menyampaikan apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh kita menghadapi implementasi kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Majalaya, Bapak Ustadz Didin Samsudin. Yang hormati Bapak Dadan Setiawan, Ketua 1 pimpinan cabang Muhammadiyah Majalaya. Yang banggakan, yang saya hormati juga Ibu Kepala SMP Muhammadiyah 1 Majalaya, dan yang saya banggakan rekan kerja guru-guru SMP Muhammadiyah 1 Majalaya. Pada kesempatan hari ini, yang ingin menyampaikan, ini hanya sebatas sharing daripada hasil guru penggerak. Mudah-mudahan bisa diterapkan kepada rekan-rekan, dan kalau rekan-rekan ingin mengetahui lebih dalam tentang guru penggerak, di sana rekan-rekan akan mengetahui bahwa tugas pokok fungsi sebagai guru yang sesungguhnya akan lebih dipahami lagi. Coba, karena di sana akan mengikuti proses-prosesnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Yana mulai saja. Di sini Yana akan sampaikan yaitu adalah mengenai tentang pengimbasan modul 1.4 mengenai budaya positif. Pak Yana, apa sih budaya positif? Budaya positif yang ada pada SMP Muhammadiyah 1 Majalaya tentang salam bahagia. Budaya positif agar tidak terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Di antaranya, apakah makna budaya positif? Nih, Bapak dan Ibu perlu diperhatikan. Apakah makna budaya positif? Apa contoh peran budaya positif yang pernah kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika kita menjadi seorang guru? Coba kita renungkan bersama-sama. Budaya positif apa yang pernah kita lakukan? Nah, si budak teh menurut wae ka urang. Nah, seperti itu. Apakah kita pernah berpikir seperti itu?
Mari kita kuak, mari kita kupas tuntas sampai dengan Bapak Ibu mudah-mudahan bisa menerapkan dalam ketika proses pembelajaran. Ini hanya sebatas sharing. Bapak Ibu kalau toh nanti memiliki implementasi yang kuat dalam proses pembelajaran, silakan boleh kita sharing pada hari ini. Yang selanjutnya, budaya positif di sekolah yaitu adalah nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat mengembangkan menjadi pribadi yang kritis, senaros, banyak bertanya dan penuh hormat dan merasa tanggung jawab terhadap dirinya. Jadi timbul rasa tanggung jawab terhadap diri peserta didik itu. Saya melakukan tersebut itu salah. Nah itu adalah rasa tanggung jawab. Yang selanjutnya, perubahan paradigma yang tadi disampaikan oleh Ibu KS. Paradigma tahun 97 sampai dengan tahun 2000-an, mohon maaf, ketika ku guru di Sintre, itu tidak ada orang tua anu datang ke sekolah nyusulan gara-gara di Sintre ku guru. Malahan ditambah deui. Nah, maka timbul rasa perubahan paradigma. Bagaimana perubahan paradigmanya? Di antaranya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini kita berbagi dan sharing. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Beda-beda. Jangan memaksakan. Lamun udah kesep mengbal, sok mengbal. Dan memiliki budi pekerti yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tersebut menjadi selamat dan bahagia. Jadi tugas guru itu bukan mengarahkan ke A, B, K, C, bukan, tapi menuntun agar menjadi pribadi manusia, menjadi siswa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan memaksakan bahwa mana itu kudu kieu, mana itu harus kudu ranking pertama, mana itu harus seperti, jangan terlalu memaksakan, dituntun. Oh iya tuh udah kasih kieu. Yang selanjutnya, guru diibaratkan petani, anak diibaratkan biji. Gini saja. Kenapa guru diibaratkan petani? Ketika biji ditanam, padi tersebut ditanam, maka akan tumbuh kembang. Kalau padi tersebut ditanam dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa kasih dan cinta terhadap anak tersebut, maka akan tumbuh kembang sesuai dengan karakter dan pribadi anak tersebut. Yang selanjutnya, harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman yang seperti tadi Ibu KS sebutkan. Beda kodrat alam ayeuna jeung kodrat alam zaman dahulu. Kita harus memahami anak sekarang senang dengan gadget. Kita arahkan gadget itu memiliki budaya positif yang sangat kuat. Contoh, ketika pembelajaran matematika kita mencari rumus-rumus matematika. Ketika pelajaran puisi kita mencari puisi di dalam gadget tersebut. Yang selanjutnya, berpihak kepada anak. Tong guru, ngabanglang diharapkan, tapi anak tidak ada rasa timbal balik. Mohon maaf, anak sering nguriling. Mohon maaf nih, guru di depan jongjo menulis, atau guru di depan jongjo menerangkan, budak di belakang ribut. Banyak yang menemukan hal tersebut. Pak, bagaimana cara mengontrolnya? Sangat gampang. Ini pengalaman pribadi ya. Ketika anak tersebut ngobrol, kita sebagai guru tidak usah melanjutkan menerangkan, cukup pandang anak tersebut dengan tatapan yang tajam tanpa harus bicara. Punten ya. Sanes kegaungan, cepet atuh. Diam. Anak zaman sekarang tidak berpengaruh. Ini pengalaman pribadi. Ketika anak tersebut melakukan hal tersebut, cukup dipandang, diam ketika kita menerangkan, maka anak tersebut akan otomatis terdiam tanpa harus kita arahkan. Ini yang terjadi. Ini anak baru mengenal ketika mengikuti guru penggerak hanya satu modul. Masih ada 2 modul lagi yang harus anak pelajari tentang guru penggerak umum. Nanti ibu, kalau ibu mengikuti guru penggerak, itu akan memahami jati guru yang sesungguhnya bukan hanya memerdekakan anak, bukan hanya
kurikulum merdeka seperti ini, tapi kita memahami bagaimana jadi guru yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Yang tadi yang disebutkan paradigma untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir tindak lanjut, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan rasa tanggung jawab. Tidak akan ada terjadi orang tua menyusulan ke dia gara-gara di situ. Tidak akan ada, karena kita menanamkan budaya positif, berpihak kepada murid. Yang selanjutnya, lazimnya dikaitkan dengan cara mengontrol dalam kontrol guru dalam menghadapi murid. Validasi. Contoh, kemarin kurang lebih wajib 21 orang datang kesiangan, 45 orang kesiangan. Ini pengalaman. 45 orang kesiangan, dicoba 2 bulan dianalisa. Kuyana dianalisa ya. Dianalisa nakumaha. Tidak akan melakukan eksekusi, tapi dianalisa si budaknya kumpul di mana, cicing di mana, kumpulkan bukti-bukti. Setelah dikumpulkan bukti-bukti, tanpa kita harus mendatangi anak tersebut langsung mengakui kesalahannya. Pak, abi ngerokok. Tanpa harus kita datang langsung kepada anak, tapi anak sadar, Pak abi ngerokok, laras Pak abi lepas. Tepangan wali kelas, tepangan Bu Dini, tepangan Bu Gedi, akui bahwa kamu salah. Oke, tidak jadi masalah kamu merokok, tapi jangan membawa nama baik Muhammadiyah yang tadi katakan oleh Pak Didi Samsudin. Yang selanjutnya, perubahan kita bisa mengontrol seseorang. Simulat atau stimulus respon. Ada juga teori kontrol. Coba kita mengubah agar pandang kita sama. Beda, Pak. Jadi terbiasa satu orang disamakan kontrolnya, pandangannya sama dengan kita, tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita, perilaku buruk dan sebagai sesuatu kesalahan, maka semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Punten ya, upami kasihan. Tahu lah Bu Geni, Bang Sabudini, Bu Pipin, angkatan Yana ketika masuk ke dia, galak lah ya ramaulan kumaha. Tapi ketika mempelajari modul ini, yang paham, oh orang teh bageula teh salah sih Pak kieu teh. Mata si anak lamun ningali anak si kadiri juri. Paradigma itu kita ubah dengan cara menimbulkan rasa positif. Bahwa dipanggil ku si payana teh lain karena sieun, lamun dipanggil ku si payana, lah sia dipanggil ku si payana. Allah sia dipanggil ku si papirman. Kadang seperti itu anak tersebut, maka kita ubah paradigma tersebut, mengakui kesalahannya. Yang selanjutnya, memaksa pada tujuan yang gagal, kolaborasikan kesepakatan. Anu tadi teh nanti kita kuat bagaimana mengkolaborasikan kesepakatan. Model berpikir menang atau kalah. Iya. Maksudnya gini, kita punya ilmu pengetahuan, si A punya ilmu pengetahuan. Jangan berpikir kita itu selalu menang. Tapi saya berpikir itu bahwa setiap ilmu pengetahuan itu semuanya bermanfaat. Tapi ambil sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Yang selanjutnya, makna daripada disiplin, kita disiplin sering dikaitannya dengan tata tertib dan aturan. Mohon maaf, wajib pun tadi ya. Kuyana ditanya, kurang lebih 760 siswa ketika pas upacara. Cung di dia kuyana diberi duit 100.000 anu apal visi misi Muhammadiyah. Itu tata-tata secara tidak langsung. Tidak ada satu orang siswa pun yang mengetahui visi misi Muhammadiyah. Jangankan menjadi pribadi ataupun siswa Muhammadiyah, visi misi saja tidak paham. Yang selanjutnya, kepatuhan kepada aturan. Kata disiplin sering juga dihubungkan dengan hukuman. Kita rubah hukuman tadi, kita rubah kunaon ku konsekuensi. Contoh, lamun ayeuna kasiangan jam 7.30, mohon maaf nih, kesiangan jam 7.30 datang ke sekolah jam 7.30, kesiangan datang ke sekolah jam 7.30, masuk sekolah jam 6.30, wayahna
kudu ditambah konsekuensinya, yaitu adalah sabar menit kesiangan. Berapa menit kesiangannya? 60 menit. Wayana orang lain pulang jam 12.30, kamu pulang jam setengah 2. Itu yang namanya konsekuensi. Kalau hukuman mah push up, sekocam, itu hukuman. Nanti kita kuat timbulnya hukuman dan juga konsekuensi yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Seperti apa? Anak akan seperti apa? Yang selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menyatakan dan menyampaikan kemerdekaan. Konteks pendidikan satu ini menciptakan murid dengan memerdekakan. Memerdekakan itu apa? Arti merdeka itu bebas. Bebas dari segala tuntutan, bebas dari segala hukuman, tapi tidak bebas dari segala apa? Dari segala konsekuensi apa yang kita lakukan. Itu arti merdeka. Yang selanjutnya, menciptakan murid yang merdeka syarat utama adalah harus ada disiplin yang olahraga DPR. Nah, kenapa bisa demikian? Disiplin maksud disiplin diri, memiliki motivasi internal. Kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tadi sudah Pak Ustaz Didin, poin 2, bahwa amal ma'ruf nahi munkar tugas Muhammadiyah itu mengingatkan. Kalau orang lain yang mengingatkan ke diri kita, contohnya, iya mana itu salah, jangan timbul rasa sakit hati, ucapkan terima kasih telah mengingatkan kepada diri kita. Tadi sangat bersinggungan dengan Muhammadiyah, sangat berkaitan dengan Muhammadiyah. Yang selanjutnya, pendidikan guru penggerak tersebut, maka kita harus mengenal konteks yang disebut sebagai untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang harus terjadi apabila kita melakukan hukuman? Yang kedua, apa yang akan kita dapatkan apabila saya melakukan itu? Punten, ibu pernah tidak mengalami ketika ibu menerangkan ku anak jadi perhatikan? Pernah tidak? Pernah tidak? Pernah tidak? Ada yang pernah, ada yang tidak. Lamun ente merhatikan eta budak, anu tadi dia, entong abang bilang nerangkeun. Diam sejenak, langsung anak tersebut diarahkan kemana? Kamu mau mengganti bapak sebagai guru? Cukup hanya seperti itu, anak akan diam 1000 bahasa tanpa bicara. Coba, silakan coba. Yang selanjutnya, untuk menghindari diri sendiri menjadi insan yang kita harapkan. Yang tanya ke bapak dan ibu. Kebalikan lagi kaitannya dengan Muhammadiyah. Ibu mendidik siswa tersebut, cikene jam sekarang mungkin kita berbicara itu. Jam 7:30 ya. Jam 7:30 kurang lebih. 7:30 kita berbicara, ngobrol sedikit mengenai tentang naon, mengenai tentang masalah penilaian dan sebagainya. Yang paling utama bukan nilai dan angka. Punten ya, ini pengalaman pribadi. Ketika siswa tersebut ranking ke-1, ranking ke-2, juara umum, pernah di jalan, nanya-nanya aja. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Pernah di jalan, ayah guru berpapasan, padahal anak tersebut tahu udah ke juara umum, tapi yang menurut kita tidak memiliki kemampuan, tapi yang menurut kita tidak memiliki apa-apa. Tapi kenapa ketika di jalan suntangan bala ucapkan salam sampai dengan siswa tersebut menangis? Ternyata yang paling terpenting dalam pendidikan adalah apa? Bahwa betul pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru diibaratkan sebagai petani menuntun ke arah yang lebih baik. Jangan mengharapkan nilai besar, jangan mengharapkan nilai anu, tapi yang paling terpenting adalah apa? Akhlakul karimah, sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, yaitu adalah menuntun akhlak yang baik. Itu. Yang selanjutnya lagi, keyakinan kelas. Ini yang sudah terapkan di dalam beberapa kelas. 2 di Masiana dan Masih 9. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Mohon maaf, karena terkadang melihat
Hanya nanti dia dari sini kan selalu pulang sampai jam 9 ya Ci. Jam 9 malam, jam 10 malam, kadang jam 8 malam. Selalu melihat per kelas. Mau melihat, bentar. Mau melihat jika struktur organisasi kelasnya seperti apa. Lihat aturan kelasnya seperti apa. Dilihat, diperhatikan. Ternyata yang membuat aturan kelas tersebut adalah wali kelas itu sendiri. Betul tidak? Siswa yang tidak piket harus seperti ini. Maka siswa yang siang-siangan harus seperti ini. Hukumannya seperti ini. Tidak seperti itu. Buatlah keyakinan kelas. Riungkeun ta eta siswa teh. So, dalam satu pembelajaran ini, dalam satu semester ini, apa yang kamu inginkan? Contohnya, datang tepat waktu, tulis konsekuensi ketika kamu kesiangan seperti apa. Jadi si anak setiap mau berangkat ataupun mau masuk ke kelas, baca apa yang kamu tulis. Jadi lebih sadar akan apa keyakinan kelasnya. Yang selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas yang bersifat abstrak. Abstrak teh abu-abu. Karena menyatukan pikiran kelas masing-masing. Keyakinan kelas berupa kenyataan-kenyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat bentuk positif. Jadi arah anaknya lain karena hukuman, tapi sadar diri bahwa naon hukuman dilakukan salah. Kumaha cara memperbaikinya. Seperti itu. Yang selanjutnya ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke dalam tempat. Berarti keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti belajar untuk menghormati orang lain. Yang selanjutnya, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen, tujuan, dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu adalah kesehatan, bergantian atau mengganggu giliran, yaitu adalah menghormati orang lain. Menggunakan masker, yaitu adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor karena keselamatan dan keamanan. Maka kita lakukan validasi, Bu Haji ya. Bu, di masjid kadang udah pakai sepatu wae. Kadang di WC jadi tempat barang tuang. Betul tidak? Penuh sampah, unggah poe setiap hari. Maka kita lakukan validasi dengan berbagai macam konsekuensi. Nah ini dibentuk kelompok ya di kelas, bentuk kelompok di kelas, dituliskan sok kalian itu agar kalian belajarnya lebih efektif, bisa menghargai ibu sebagai guru. Bagaimana caranya supaya kalian bisa mengikuti proses pembelajaran yang dengan baik? Dibentuk kelompoknya, tulis. Curahkan nanti baru teh. Yang selanjutnya anak tersebut ditempelkan hasil. Setiap datang ataupun pulang sekolah sina baca. Oh, orang tadi 15 menit telat, berarti jangan dulu pulang 15 menit. Oh, saya itu telat 30 menit, berarti saya datang 30. Tidak boleh. Yang selanjutnya, dan guru memahami atau yang disebut sebagai memaparkan hasil keyakinan kelas tersebut. Dipaparkan tak? Ini keyakinan kamu, hasilnya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Yang selanjutnya lagi, yaitu adalah dihukum dengan penghargaan. Mohon maaf nih, rata-rata anak berprestasi itu kita berikan penghargaan. Betul tidak? Betul tidak? Si anaknya berprestasi ya, juara umum pertama, ranking kedua, ranking ketiga, kita berikan penghargaan. Pertanyaannya, nah, penghargaan itu bersifat kekal atau hanya sementara? Bersifat kekal atau bersifat sementara? Bersifat sementara. Kalau seandainya tidak ada penghargaan, mau tidak anak tersebut belajar? Pertanyaannya, kemungkinan besar tidak mau. Ketika bapak dan ibu mengikut sertakan sebagai perlombaan, tujuan ibu apakah ingin mendapatkan prestasi atau piala?
ingin mendapatkan prestasi atau piala? Prestasi dan piala. Kumaha lamun lomba tidak ada piala, tidak ada prestasi, mau tidak mengikuti lomba tersebut? Mau tidak? Tidak mau. Nah, itu yang dimaksud dengan penghargaan. Sifatnya kekal tidak kekal, hanya sebatas sementara. Ketika sudah dipoto, dapat penghargaan, simpan di lemari, jadi pajangan. Tapi timbulkanlah rasa menghargai. Hargai tak? Kamu, saya juga sayang ke kamu. Kira kamu pribadi tidak sayang kepada saya? Seperti itu. Yang selanjutnya lagi, nah ini yang paling penting. Menurut Apikon dalam publik area World 3 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman secara cara-cara kontrol perilaku seseorang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menghancurkan potensi seseorang ketika kita memberikan penghargaan terus berharap mudah-mudahan balik kelas ayeuna tahun hareup sekarang kita diberi 100.000, tahun yang akan datang semester 2 mudah-mudahan 200.000. Kebetulan wali kelas itu 200, contohnya tidak punya uang sehingga tidak diberikan uang 200.000. Bagaimana perasaan anak? Kecewa, sama seperti anak kita juga. Ketika kita menuntut suatu pekerjaan dengan rasa ikhlas dan yang paling terpenting adalah mencintai pekerjaan kita, maka tidak akan rasa timbul teoritis dan penghargaan. Karena kita sudah mencintai, bangunlah anak dengan rasa mencintai. Sayang ke diri sorangan. Saya itu sekolah ingin menuntut ilmu untuk masa depan kita, dasar daripada guru. Pemberian penghargaan sejatinya masih memberikan motivasi di luar daripada ingin berkarya atau jiwa riwetnya motivasi dari diri. Motivasi baiklah seseorang yang kekal dan abadi, tetapi hanya sementara. Motivasi yang terbaik dalam suatu motivasi intrinsik adalah yang utama pertama harus memiliki oleh semua murid. Semua insan manusia dalam hal ini seseorang murid memiliki motivasi dalam hal makna sesuatu untuk menjadi yang terbaik dalam versi mereka, jangan versi kita. Lamun cek mana yang benar, guru berarti harus bagaimana? Cek udah benar, tapi guru harus yang tadi mengarahkan. Cek Pak Aryan cung dia harus semengmal si A, si B, si C, si D, si F. Maka guru mengarahkan cara main bola itu seperti ini agar tidak cedera, harus pemanasan dulu. Itu yang sebenarnya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu coba perhatikan. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 kasus. Menurut pandangan Ibu, dari 7 kasus ini, apakah termasuk konsekuensi atau hukuman atau konsekuensi? Jangan bacakan satu persatu. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku. Ini yang sering Anda lakukan waktu ketika dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini yang nomor 1 termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid meminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apa yang dilakukan? Wayang digantian. Yang selanjutnya, membersihkan tempat sampah di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di dalam meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman.
Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Masa kawan? Apa ini? Apa? Salah. Apa? Konsekuensi karena temannya sebelumnya sudah lari dulu. Pemanasan lelah. Sampai 2 kali kuriling, maka dia juga harus melakukan lari 2 kuriling. Gitu ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham. Yang selanjutnya hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Gitu ya? Yang selanjutnya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan yang perlu terjadi. Nah ini paling penting nih. Ini dari semua rangkaian tadi ini yang paling penting. Kalau kita sebagai pendidik, suatu hukuman itu akan menimbulkan rasa yang sangat menyakitkan yang selalu terjadi dalam diri. Sakit hati. Yang selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati. Mohon maaf nih. Gimana yang hidup? Karena sakit hati. Betul ya? Yang selanjutnya anak membenci disiplin. Disiplin teh. Bagi bangor. Ketika dihukum anak teh bagi balik. Kalau bagi bangor. Betul tidak? Maka tugas kita adalah mendorong anak untuk mempermudah dirinya sendiri. Dimudahkan kita. Oh, sadar berarti salah. Konsep diri yang buruk yaitu adalah dengan cara membangun konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak untuk belajar mematuhi aturan. Ayah mematuhi, ayah naudai. Ayah mematuhi, ayah mentaati. Namun perbedaan mematuhi dan mentaati. Kalau mematuhi identik dengan konsekuensi apa yang dilakukan. Kalau mentaati identik dengan hukuman yang terjadi apa kalau kita tidak melakukan itu. Paham ya? Yang selanjutnya mengarah kepada rasa bersalah, memalukan dan rasa tidak dihargai. Mohon maaf. Barisnya dilakukan. Push up 50 kali ditepokin dulu. Merasa malu dia. Maka kemarin bagian barisnya dulu enak, berebet barisnya 45 orang. Ketika kesiangan, panggil 4 orang. Berbicara dari hati ke hati. Jangan kamu nahabet kaberangan kan tahu istirahat jam sakit. Ngarokoknya, namun Pak Abdi ngarokok di mana? Dianu sesuai dengan bukti Bapak. Maka anak tersebut belajar. Oh saya salah. Maka dipanggil sok. Datang kepada BK, datang kepada kesiswaan. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, cinta kasih yang terima, penguasaan, universal, kasih sayang dan kesenangan. Nah ini kasus lagi. Ibu Yani adalah guru SMP Muhammadiyah 1 Majalaya, sedang bingung menghadapi pula salah satu siswanya, yaitu adalah Sadam. Berarti bingung tidak? Menghadapi salah satu siswanya, yaitu adalah Sadam. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan jika si Sadam sering meminta bekal siang kepada mereka dengan secara paksa dan lantaran rasa takut terhadap Sadam. Ya, jika Ibu Yani mereka dengan paksa, jika Anda menghadapi situasi tersebut seperti Ibu Yani, apa yang Anda akan lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Sadam untuk melakukan hal tersebut? 1. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Yani sebaiknya mencari tahu alasan Sadam melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan yang sedang berusaha dipatuhi oleh Sadam. Apabila jawaban Sadam, namun si Sadam ditanya, jawabannya dia. Apabila jawaban Sadam karena ia lapar, berarti dia bertahan hidup. Bagaimana langkah kita sebagai guru? Bagaimana langkah kita sebagai guru memberikan pengertian kepada temannya? Tolonglah berbagi kepada Sadam, karena Sadam tidak membawakan bekal. Oke ya. Yang selanjutnya, apabila jawaban Sadam karena senang temannya, jadi dia bisa diperhatikan oleh temannya, berarti di dalam lingkungannya kurang perhatian daripada orang tua.
Berarti kita sebagai guru harus diperhatikan sadangnya. Yang selanjutnya, apabila jawaban sudah merasa hebat, king of the power, gede kemampuan, gede awak, contohnya, maka kekuatan kita yaitu adalah dengan cara membangun rasa percaya diri bahwa manenate melakukan hal tersebut ada hal yang salah. Yang selanjutnya, apabila jawaban sadar merasa bosan, diam di kelas itu bosan, maka ibu karena selalu membawa bekalan yang sama bekalan eta berarti tugas guru seperti apa? Berbagi sedikit. Yang selanjutnya, apabila jawaban sadar karena iseng saja, dia mengikuti ekspresi wajah temannya kesal karena makanan yang berbeda. Tugas guru yaitu adalah memberikan sebuah kesenangan. Ini tidak usah dibahas, kita bahas. Ada 5 posisi yang perlu ibu ketahui. 1, penghukum. 2, membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Kita kuat hanya satu saja. Guru berbuat saja satu. Yaitu dengan cara menghadik atau menunjuk-nunjuk dengan menyakiti dan menyindir. Kamu seperti itu ya, kelakuan kamu seperti itu. Yang selanjutnya merasa buat bersalah, berceramah terus kalian. Yang selanjutnya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu berbuat itu kenapa sih? Berapa sih penghasilan kamu? Sabaraha sih penghasilan kamu? Contoh gini. Ya, pelajaran berkarya. Anak-anak besok bawa buku ya, dan juga bawa alat-alat untuk praktek. Di antaranya yaitu adalah A, B, C, D, F, G, H, I, J. Ada satu orang anak tidak membawa. Contohnya naon? Contohnya buku atau naon lem membawa. Maka tugas kita sebagai guru bukan menekan harus membawa, tapi tugas guru yaitu adalah mempertanyakan, kenapa tidak bawa? Oh Pak, nggak punya uang. Oh Pak, karena seperti itu. Validasi heula. Jangan langsung menghakimi. Kuduna harus bawa. Tidak boleh tidak. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Maka anak tersebut bukan menurut, malah timbul rasa dendam dalam hati. Tanpa diungkapkan, tanpa dibicarakan pun anak tersebut dalam mimik muka dan rasa hatinya akan timbul rasa naon, rasa dendam. Terus sendirian. Maka tugas kita sebagai guru adalah memvalidasi. Ya, kunaon sih ke bawah? Ya ada tegaduh artos, oh gitu. Ya tidak apa-apa. Maka kami kemarin kita ganti, karena kamu tidak punya uang, maka saya akan ganti, tugas kamu akan berbeda dengan yang lain. Yang penting CP-nya tercapai. Titik. Jangan memaksakan kehendak. Tok hayang urang itu kita sok atuh hayang urang gitu. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka masing-masing. Tadi, buatlah anak nyaman, buatlah anak memiliki karakter yang kuat sesuai dengan goals 2024. Ini yang paling penting dalam semua rangkaian tadi, yaitu adalah segitiga restitusi. Yang pertama, nilai-nilai apa yang kita sepakati diawali dengan kesepakatan kelas. Apa yang terjadi jika kamu melanggar kesepakatan kelas tersebut, maka akan timbul konsekuensi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi apa alasan kamu melakukan kesalahan tersebut? Yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan tadi kalau siswa tersebut tidak membawa apa yang kita harapkan, bahwa kita sebagai guru mencari alternatif lain agar CP atau capaiannya bisa tercapai. Jangan memaksakan kehendak.
Gitu ya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah contoh penyelesaian masalah yang lakukan contohnya dengan si Ibnu dengan saya tadi gitu ya. Udah. Yo ketiga, ibunya saya tadi. Jangan si Lutfi ngobrol, curhat. Pak, abi teh cenah kieu nya teu naon. Divalidasi terus, validasi sampai yang terakhir orang tersebut menangis. Padahal sangat liar. Ternyata anak sangat perlu sekali kita sebagai guru, sosok orang tua di luar daripada kelasnya. Validasi taruh sela, manitenasi lakukan gitu. Entah langsung menghakimi. Seperti yang tadi. Nah, sebelum kita membariskan 45 tadi, kita validasi dengan cara seperti apa? Dengan cara kita bekerja sama dengan semua warga di sini. Punten upami dikasih suara pamatokeun. Ketika datang tanpa harus kita hakimi, anak tersebut langsung mengaku. Gitu ya. Terima kasih, itu mengenai tentang segitiga restitusi atau mengenai tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas kita agar kita menjadi sekolah yang memiliki kelebihan daripada sekolah yang lain. Itu saja mungkin untuk segitiga restitusi, tapi hendaki juga keinginan siswa-siswi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu Ibu Bapak.